Jadi gak heran kalau Persija selalu tampil maksimal di JIS. Win rate mereka 100% bukan kebetulan, tapi emang pengaruh semua elemen yang ada di JIS. Pekan pertama BRI Super League udah bergulir. Yang bikin seru di pekan pertama ini ternyata banyak kejutan yang terjadi. Mulai dari tim debutan PSIM Jogja yang ternyata bisa ngalahin Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo. Persib Bandung dengan materi pemain barunya yang bisa tetap tampil perkasa atas semen Padang. Kemudian Malut United yang secara mengejutkan bisa bantai skuad bertabur bintang Dewa United. Sampai Persija Jakarta yang tampil gagah perkasa atas Persita di Jakarta International Stadium. Nah, yang paling menarik di antara keempat tim yang gua sebut tadi adalah Persija Jakarta, Bang. Karena mereka di pekan pembuka ini ternyata berhasil menang telak dengan skor 4-0. Bayangin, laga pertama tapi langsung menang 4-0. Ditambah lagi permainan mereka cukup enak dilihat, proses golnya keren-keren, dan dengan semua hasil baik tadi, gua yakin pasti sekarang sampai 1 minggu ke depan udah cukup buat bikin Jackmania bahagia. Padahal kalau kita lihat beberapa pemain yang mereka datengin, secara statistik di klub sebelumnya nggak terlalu wah. Tergolong biasa aja, standar. Statistiknya nggak semewah Kodai Tanaka yang didatengin Persis Solo. Nggak sekeren Tijmen Gopal yang didatengin Bali United. Dan nggak sebanyak Ramon Tangke yang didatengin Persib Bandung. Tapi ternyata statistik di atas kertas emang nggak jadi jaminan. Karena rekrutan pemain Persija sukses ngasih hasil maksimal di pekan pertama ini. Nah, maka dari itu hal ini menarik dibahas, Bang. Dan di video kali ini kita bakal ngomongin tentang apa sih faktor yang bikin Persija dengan pemain barunya bisa sengeri itu permainannya. Padahal mereka pun banyak dihuni pemain baru yang rata-rata belum pernah main di Liga Indonesia. Tapi kenapa permainan mereka bisa senyetel itu? Gua bahas ini supaya bisa ngasih pemahaman ke kita semua bahwa gak selamanya statistik di atas kertas menjamin performa pemain di lapangan. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Buat sedikit gambaran dulu, Bang. Barangkali kalian ada yang gak nonton matchnya Persija. Jadi Persija pas lawan Persita Tangerang di laga pertama kemarin pakai formasi 4-3-3 dengan 7 pemain yang jadi starting 11 itu adalah pemain yang baru gabung di musim ini. Dan kalau ditambah sama pemain cadangan yang masuk, berarti ada sekitar 9 pemain baru yang debut di match ini. Gak cuma pemain baru, tapi pelatih mereka yaitu Mauricio Souza juga baru pertama kali melakoni debut bareng Persija untuk kompetisi BRI Super League. Artinya ini jadi debut yang manis banget buat pemain maupun pelatih Persija di kompetisi Indonesia. Karena di laga ini mereka berhasil menang dengan skor telak 4-0. Gol pertama dicetak oleh Rizky Ridho. Terus 3 gol lainnya dicetak oleh pemain baru, yaitu Alano 2 gol plus Maxwell 1 gol. Dan khusus untuk gol dari Alano dan Maxwell, ternyata benar-benar berkelas banget, Bang. Tapi pembahasan kita kali ini gak akan fokus bahas review match. Ada, tapi gak full. Karena fokus bahasan kita bakalan lebih luas, yaitu tentang faktor yang bikin Persija bisa main sengeri itu di match pertama. Dan faktor-faktor yang kita bahas di sini baru bakal kita kaitin dengan beberapa momen di match Persija versus Persita. Kalau gitu langsung aja kita bahas, Bang. Yang pertama, kita berangkat dari faktor rekrutmen berbasis kebutuhan taktikal. Seperti yang kita tahu, kalau di musim ini Persija banyak dihuni pemain baru. Dan khususnya untuk pemain asing, rata-rata atau hampir semuanya adalah pemain asal Brazil. Kecuali Rio Matsumura. Itu pun dia emang pemain lama dan punya kualitas baik, makanya dia tetap dipertahankan. Tapi poin yang mau gua highlight di sini, bahwa rekrutan Persija khususnya pemain asing, awalnya berjalan lambat banget. Gak segercep klub-klub lain yang bahkan dari awal Juli atau dari awal persiapan latihan, udah pada datang. Nah, Persija banyaknya datang mepet-mepet launching. Bahkan gak sedikit Jackmania yang ngeraguin proses transfer ini. Karena prosesnya lambat, dikhawatirin pemain baru tersebut gak punya cukup waktu buat nyatuin chemistry dan matengin taktik permainan. Tapi lambatnya proses transfer ini bukan tanpa alasan. Karena salah satu alasan Persija gak buru-buru dalam proses transfer ini, gara-gara semua pemain yang mereka datangkan adalah pemain pilihan dari coach Mauricio Souza.
Dia juga kan baru gabung di musim ini. Maka dari itu, dia emang butuh waktu buat menganalisis apa aja kebutuhan skuadnya dan gimana nih karakter pemain yang dia butuhin. Dan ternyata Mauricio Souza milih banyak pemain asal Brazil yang walaupun secara statistik bukan yang menjanjikan, tapi dia udah tahu kualitas pemain tersebut gimana, mulai dari karakter sampai gaya main, karena Souza sebelumnya ngelatih di klub Serie C Brazil. Alhasil ini bisa dibilang jadi rekrutan yang strategis banget buat Persija. Karena walaupun mereka agak telat, tapi pemain yang didatangkan benar-benar disesuaikan banget sama kebutuhan, khususnya kebutuhan taktikal. Mereka nggak berambisi nyari pemain yang udah punya nama besar di Indonesia, nggak berambisi nyari pemain dengan statistik bagus, tapi Mauricio Souza fokus nyari pemain yang secara karakter dan gaya main itu emang sesuai banget sama kebutuhan dia. Kemudian yang kedua, kecepatan adaptasi para pemain. Kita udah tahu kalau rata-rata pemain asing Persija berasal dari negara yang sama, yaitu Brazil. Hal ini jelas punya dampak positif khususnya dari segi chemistry dan pemahaman yang tentunya gak sulit buat mereka bangun. Kenapa gak sulit? Karena dengan mereka yang berasal dari negara yang sama dan pernah main dalam strata kompetisi yang sama, yaitu Liga Brazil, otomatis mereka udah punya banyak kesamaan. Mulai dari kesamaan bahasa, budaya, kebiasaan, dan kalau di dalam lapangan berarti kesamaan gaya permainan, kebiasaan taktik, serta komunikasi di lapangan. Ditambah lagi ada fun fact nih, kalau pemain asal Brazil emang lebih gampang buat adaptasi di tempat dan orang baru, karena mereka juga di sana udah terbiasa hidup di tengah keragaman. Maka dengan semua faktor tadi, jelas hal ini berdampak banget buat permainan Persija, yang walaupun rekrutan pemain anyar mereka baru mulai berkumpul dalam waktu yang gak terlalu lama, tapi semua kesamaan tersebut memudahkan mereka buat adaptasi dan bangun chemistry. Kesimpulannya, karena mereka berasal dari negara yang sama, pernah main dalam ekosistem yang sama, otomatis mereka bakalan lebih cepat sinkron buat bangun permainan as a team dan mempercepat pemahaman serta koordinasi taktik yang dibangun oleh Mauricio Souza. Contohnya ketika gol ketiga yang dicetak oleh Maxwell di laga lawan Persita. Di situ ada kombinasi passing yang enak banget, Bang, yang dilakuin sama Alan Cardoso, Arliansyah, Hanif Syahbandi, dan kombinasi open play itu diselesaikan dengan baik oleh Maxwell. Kemudian faktor yang ketiga, dukungan magis di Jakarta International Stadium. Sekarang kan ada rekor yang masih bertahan kan, kalau setiap Persija main di JIS, mereka gak pernah kalah. Win rate mereka 100% pas bertanding di JIS. Dan ini bukan kebetulan, Bang, tapi emang faktor yang udah dibangun sedemikian baiknya oleh semua elemen di JIS. Mulai dari yang paling kelihatan jelas adalah dukungan dari puluhan ribu supporter. Faktanya di laga Persija lawan Persita kemarin dihadiri sekitar 30.000 Jackmania. Mereka di sana bukan cuma diem doang nonton, tapi selama 90 menit mereka selalu ngasih semangat, selalu ngasih chant, dan selalu berisik. Apalagi dengan jarak antara tribun dan lapangan yang deket banget, itu bikin mereka lebih maksimal buat ngasih support ke skuad Persija, sekaligus maksimal kasih teror ke pemain lawan. Bahkan ada testimoninya dari beberapa pemain dan pelatih yang pernah bertanding di JIS. Kalau mereka kesulitan buat komunikasi, pelatih kesulitan buat ngasih arahan karena faktor JIS yang emang seberisik itu. Kemudian selain dukungan maksimal dari Jackmania, faktor branding JIS yang sekarang udah di-branding sedemikian baiknya untuk Persija juga ngasih pengaruh penting. Pemain ketika ngelihat tulisan Come on you Tiger, terus ketika ngelihat ada logo Persija, ada gambar-gambar yang menarik buat dilihat. Hal itu jelas ngasih dampak khususnya ke psikologis para pemain. Nah, ketika semua hal tadi berjalan dengan baik, yaitu dukungan dari supporter dan branding JIS, otomatis para pemain Persija bisa makin meningkat berkali-kali lipat semangat dan motivasinya untuk menang. Alhasil ketika itu terjadi, mereka bakalan ngasih performa yang terbaik di lapangan. Dan buat tim lawan, sebaliknya, jelas ini ngaruh juga karena mereka bakalan keganggu, gak fokus, ngerasa terintimidasi, ngerasa kurang percaya diri, sehingga mereka gak bisa fokus buat nampilin performa yang maksimal di Jakarta International Stadium. Jadi gak heran kalau Persija selalu tampil maksimal di JIS. Win rate mereka 100% bukan kebetulan, tapi emang pengaruh semua elemen yang ada di JIS, yang terbukti ngasih impact positif buat skuad Persija. Jadi itu Bang, beberapa alasan yang bikin Persija tampil sangat baik di laga perdana mereka untuk kompetisi BRI Super League musim 2025-2026. Mulai dari faktor rekrutan pemain yang sesuai kebutuhan, kecepatan adaptasi para pemain baru, sampai faktor dukungan di JIS. Semua hal itu melebur jadi satu
menghasilkan kesuksesan di laga perdana Persija Jakarta. Tapi yang namanya kompetisi sepak bola, yang namanya liga, gak cukup main bagus dalam satu laga. Perjalanan mereka masih panjang. Ini baru day one. Dan kuncinya, Macan Kemayoran harus bisa konsisten kalau mereka mau memetik hasil positif di one day nanti. Kalau pendapat kalian gimana bang? Apa faktor lain yang jadi kunci sukses Persija di laga perdananya? Gua juga mau denger pendapat kalian, coba tulis aja di kolom komentar. Sekalian, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua, Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!